Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, yang ada di rumah, Salam. Biar kiranya damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus senantiasa tinggal di dalam setiap kehidupan kita saat ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah juga saat ini sudah menyiapkan hati dan hidup untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, menikmati persekutuan yang indah bersama Tuhan pada pagi hari ini. Biar kita mau katakan kepada Tuhan pagi ini, Tuhan, sungguh Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Walaupun segala keadaan saat ini bergoncang di sekitar kami, tapi kami tetap mau mempercayai Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kiranya kuasa kasih Tuhan terus memimpin dan memampukan kami. Hingga kami Tuhan dapat bersekutu bersamamu di dalam pimpinan Roh-Mu pada saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar kita angkat pujian, kita katakan betapa dahsyat Kau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau
katakan dengan segenap hati kita, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Engkau Yesus, hanya Haleluya. Allah dalam hidup kami, tiada yang lain Tuhan, hanya Tuhan, hanya Kau Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kami, Allah yang sanggup mengatasi segala keadaan. Terima kasih Bapa. Semua bergoncang dan tergoyahkan Kau tetap Allah. Sekali lagi katakan ku sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoyang, Kau tetap Allah yang tidak tergoyahkan. Kau tetap Mari kita semua beri sorak-sorai, tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan, biar kami dapat menikmati kuasa kasih-Mu pagi hari ini, persekutuan yang indah di dalam nama Yesus Kristus, dan kuasa-Mu mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu semua saudara, jangan hanya duduk saja di rumah, tapi mari bangkit berdiri, biar kita bersorak-sorai pada pagi hari ini. Karena hanya Dia Allah sumber kekuatan kita, Dia tempat perlindungan kita, Dia gunung batu kita. Dan hati kita tetap percaya bahwa pemeliharaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Semua yang di rumah bertepuk tangan ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
percaya kasih setiamu tidak pernah beranjak dalam kehidupan kami. Sekalipun saat ini Tuhan kami tidak melihat tangan-Mu menyertai, tapi kami percaya kuasa-Mu yang sempurna itu menyertai setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Saat kami tidak melihat pintu dan jalan-jalan yang terbuka sekalipun, tetapi kami tetap percaya Engkau Allah yang bersemayam di tempat yang maha kudus, Allah yang bertahta dalam kemuliaan, Allah yang berdaulat mengendalikan segala sesuatu. Demikian hidup kami letakkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah pemilik hidup kami, Engkaulah penebus, Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami. Biarlah kekuatan yang tak pernah habis-habis datang dari Roh Kudus yang terus menghibur kami, memenuhi dengan limpah setiap kami dimanapun pagi ini kami berada. Terima kasih banyak Bapa, kuasa-Mu lebih besar dari segala yang kami hadapi. Karenanya kami mau terus berharap, bersandar kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus
Juru Selamat dan Penebus kami. Kami persembahkan hidup kami. Berkati pemberitaan firman-Mu, tolong hamba-Mu, tolong kami sekalian di tempat kami masing-masing. Mengurapi kami, memberkati kami, supaya melalui firman ini kebenaran-Mu memerdekakan kami. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Dimanapun Bapak Ibu, di rumah masing-masing, di Batu Raja maupun di kota-kota yang lain, Tuhan kiranya terus menyinari kita dengan anugerah, kebaikan, dan kemurahannya. Tak pernah habis-habisnya kasih setia Tuhan. Pagi hari ini kita masih ada dalam suasana perayaan kebangkitan Kristus. Di masa-masa ketika kebangkitan itu terjadi, berita ini menggoncangkan lebih dari berita kematiannya. Karena belum pernah ada manusia yang mati dan yang bangkit. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-58 adalah bagian yang kita mau lihat. Tentu satu perikop ini termasuk satu pasal ini sangatlah panjang. Tetapi disinilah kita melihat kekayaan kebenaran firman Allah yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus tentang kebangkitan, kehidupan di balik kematian, kemuliaan setelah kebangkitan, atau juga mungkin kehinaan setelah orang-orang mati yang tidak percaya dibangkitkan untuk mendapatkan setimpal apa yang mereka kerjakan dalam hidupnya. Dari 1 Korintus 15 ayat 50 sampai ayat yang ke-58 ini, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sejak zaman itu sampai hari ini masih terus menjadi misteri. Karenanya ini dalam perikopnya dijuduli Mystery and Victory. Rahasia yang tersembunyi dan juga kemenangan yang besar. Saya tidak membaca ayat-ayat ini, tetapi nanti kita melihatnya lebih jauh. Nah, mari kita kembali kepada suasana terkini. Ada dua alasan ketakutan terhadap pandemi COVID-19 itu. Yang pertama, kecepatan penyebarannya. Lebih dari 200 negara telah terpapar dengan virus ini. Dan yang menakutkan yang kedua adalah vaksinnya belum ditemukan. Meskipun ada upaya yang ke arah sana, tetapi kita tahu bahwa imunitas tubuh adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Tetapi sesungguhnya virus dosa adalah pandemik yang jauh lebih menakutkan. Karena virus apapun juga hanya menyerang tubuh, membinasakan tubuh. Tetapi virus dosa memutuskan hubungan manusia dengan Allah, membuat rohnya mati, dan membawa manusia pada kekelaman yang abadi. Tidak ada pengharapan. Virus dosa menjalar pada semua manusia sejak dilahirkan. Akibatnya semua manusia pasti mengalami kematian. Maut berkuasa atas hidup manusia. Kuasa dosa berkuasa atas hidup manusia sejak manusia dilahirkan sampai ia mati. Betapa mengerikannya kuasa kematian yang diakibatkan oleh virus dosa ini. Kalau hari-hari ini kita menantikan munculnya vaksin antivirus yang bisa memberikan pengharapan,
Maka seperti itulah juga suasana penantian berabad-abad lamanya. Dari generasi kepada generasi menantikan kapan datang pertolongan. Kejadian pasal 3 menyebutkan sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah menjanjikan penebusan pertolongan. Dari sejak itu sampai kegenapan janji, semua makhluk menantikan kapan pertolongan itu datang. Sama seperti orang yang di tengah kurungan belenggu penyakit menantikan kapan antivirus, kapan obat yang ampuh itu disembuhkan. Fakta mencatat sejak sekitar 2000 tahun yang lalu, kabar baik tentang Sang Mesias yang berperan sebagai vaksin dan obat antivirus dosa telah muncul di dalam dunia. Ini sebuah kabar gembira. Sama seperti orang yang menantikan begitu lama mendapatkan sebuah kepastian. Mereka bersuka cita. Ini sukacita yang begitu besar. Sukacita yang memberikan pengaruh sampai kepada kekekalan. Pagi ini kita mau melihat tentang kemuliaan kebangkitan. Yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 50 ayat 8 yang tadi kita sudah baca judulnya. Masih bercerita tentang kemuliaan kebangkitan, karena inilah sebuah pengharapan yang luar biasa. Dalam pendahuluannya saya ingin berkata, masalahnya masih banyak orang yang belum tahu, belum mau menerima kesembuhan dari virus dosa ini. Bahwa siapa saja yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia diselamatkan. Paulus berkata yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Setiap orang yang datang kepadanya, berseru kepadanya, karena di dalam dia ada kuasa yang telah mengalahkan maut, dosa, dan iblis. Iman terhadap kebangkitan memberikan pengaruh yang paling dahsyat dalam kehidupan orang Kristen. Karena mengubah sejarah. Bukan saja dirinya, komunitasnya, bangsa-bangsa, tetapi mengubah seluruh perjalanan sejarah manusia yang ada di dalam dunia. Dan kebenaran ini, jika ditanamkan, diyakini dan dihidupi dengan sungguh, membuat kita mampu bertahan saat menghadapi pergumulan dan tantangan dalam hidup. Karena kita tahu bahwa kita pun akan menerima kebangkitan itu. Karena Kristus yang telah bangkit. Jadi kebenaran ini akan memerdekakan kita. Dan ketika kita mengerti kebenaran dan hidup di dalamnya, bertekun dalam iman kepada Kristus yang telah mati dan bangkit dan berkuasa itu, memunculkan dalam hidup kita buah-buah Roh Kudus, memunculkan ketekunan, kesabaran, kemurahan hati, penguasaan diri, semua yang baik yang berkenan kepada Allah muncul dalam hidup kita di atas dasar kebenaran firman ini. Bandingkan jika iman seseorang tentang kebangkitan lemah, maka kekuatannya untuk mengatasi pergumulan dan tantangan hidup pun menjadi sangat lemah. Dia tidak berdaya. Seolah-olah hidupnya hanya dalam tubuh jasmani saja. Sehingga ketika ada masalah dengan tubuh jasmaninya, dia juga merasa putus asa dan lemah. Jika ada hal-hal yang berkait dengan tubuh jasmani, tubuh yang fisik, yang fana dan sementara ini, maka dia pun dirundung dengan kekhawatiran dan ketakutan. Manusia bisa tidak berusaha untuk berbuah dalam buah-buah Roh Kudus dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga orang Kristen pun kurang bersungguh-sungguh dan seringkali lemah dalam iman. Tatkala hal-hal yang jasmania menguji kehidupannya. Ketika hal-hal yang lahiria datang dalam kehidupannya sebagai ujian ataupun pencobaan. Dan jemaat Tuhan pun menjadi tidak giat melayani Tuhan. Bahkan sering melupakan panggilannya.
panggilan surgawi yang kekal. Seolah-olah dinomor sekiankan karena panggilan perkara jasmani jauh lebih utama. Banyak orang membuat prioritas hidup yang salah ketika dia tidak menghayati kebenaran kebangkitan yang sejati. Perkara-perkara jasmani menguras pikirannya, tenaganya, waktunya, konsentrasinya. Tujuan dan gaya hidupnya dibangun di atas hal-hal yang lahiriah semata. Sehingga ketika hal yang lahiriah itu diguncangkan Tuhan, mengalami perubahan, mengalami tekanan yang hebat, dia tidak berdaya untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan kelemahan gereja zaman sekarang itu pun juga disebabkan karena kelemahan iman terhadap kebenaran kebangkitan. Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu seolah-olah cuma sebuah cerita, sebuah sejarah. Beda dengan orang-orang di zaman awal, gereja mula-mula sampai masa-masa yang panjang setelah itu. Kebenaran tentang Kristus yang telah mati dan bangkit ini memberikan mereka semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk terus memberitakan kelepasan dari dosa, keselamatan yang kekal. Supaya orang-orang yang hidupnya terhimpit oleh dosa, persoalan hidup, memperoleh pengharapan dan kekuatan yang baru. Ada sesuatu yang baru, intervensi sorga dalam hidup seseorang tatkala dia menerima kebenaran ini. Tetapi kembali kepada jemaat di Korintus. Kota Korintus tidak terlalu jauh dengan Athena, pusat kebudayaan dunia di zaman itu. Para filsuf Yunani membuat teori bahwa jiwa manusia terbelenggu dalam tubuh, terpenjara dalam tubuh. Sehingga hanya kematian yang dapat membebaskan jiwa. Ini pemahaman mereka. Sebab itu waktu Paulus memberitakan kebenaran tentang kebangkitan dari antara orang mati, mereka tidak mau menerimanya. Mereka menolak kebenaran kebangkitan. Karena menganggap berarti jiwanya akan dipenjara lagi. Kapan jiwanya akan dibebaskan, dimerdekakan? Kalau mereka dibangkitkan. Mereka lebih senang mengalami kebebasan jiwa dalam pengertian yang salah. Bukan menerima kuasa yang membangkitkan seluruh hidupnya. Pandangan orang Athena yang juga merasuk kepada jemaat Korintus ini dipengaruhi oleh pikiran Plato yang hidup sekitar atau lahir tahun 428 sebelum Kristus. Dan ajaran ini mewarnai filsafat Yunani. Juga cara pikir orang-orang yang ada di Korintus dipengaruhi tatkala Rasul Paulus memberitakan kebenaran tentang kebangkitan. Karenanya kita membaca Paulus mengulas banyak, menyinggung banyak, mengajarkan banyak tentang kebenaran ini. Perhatikan juga waktu Rasul Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di Athena dalam Kisah Rasul. Pasal yang ke-17. Setelah Rasul Paulus ada di sidang Areopagus yang terhormat itu. Memberitakan tentang kebangkitan dari kematian. Maka reaksi mereka 3. Ada yang mengejek. Ada yang berkata lain kali saja. Tetapi ada juga termasuk pemimpin Areopagus, majelis persidangan itu, yang menerima kabar itu. Tetapi orang-orang yang menolak dan mengejek berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Karena mereka meyakini bahwa kematianlah yang dinantikan untuk dapat membebaskan jiwa. Jadi kalau bangkit berarti dia akan terbelenggu lagi. Jiwanya terbelenggu lagi. Jadi itu sebuah kebenaran yang menyesatkan. Kebenaran yang dibangun di atas dasar pencarian, pengertian-pengertian manusia yang terbatas. Bagaimana mungkin manusia yang terbatas mencoba menyelami misteri kehidupan? Karena kalau orang menggunakan nuansa kehitam-hitaman,
dalam setiap suasana kematian. Itu menyiratkan bahwa kematian adalah misteri yang tiada jawabannya. Tetapi ketika Kristus bangkit dari kematian, diberitakan oleh saksi yang hidup, yang melihat peristiwa itu, yang menjadi saksi sejarah, sampai 500 orang Alkitab berkata, yang melihat kebangkitan Kristus satu kaligus sebelum Yesus naik ke sorga. Satu kaligus setelah Yesus 40 hari menjumpai mereka pribadi demi pribadi, menguatkan mereka kembali, mengingatkan mereka kembali tentang apa yang telah disampaikan selama 3 tahun, bahwa anak manusia akan mati dan diserahkan ke tangan orang durhaka dan bangkit pada hari yang ketiga. Pada hari kebangkitan, sampai 40 hari kemudian, Kristus menampakkan diri berulang-ulang, dan yang terakhir kepada 500 orang sekaligus, untuk meneguhkan kebenaran ini, bahwa kebangkitan bukanlah sebuah mimpi. Kebangkitan dari antara orang mati bukanlah sebuah cerita kosong, karena yang menyaksikannya sangat banyak. Namun meskipun kabar baik tentang kebangkitan ini diberitakan dari sejak zaman itu sampai hari ini, kita tahu faktanya bahwa sebagian orang tidak mau menerimanya. Memang sulit untuk dipercaya bahwa ada orang, ada dunia kematian, kebangkitan orang mati. Sebab itu dianggap misteri. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata jasmani sulit dipercaya. Sesuatu yang sulit dicerna oleh pikiran manusia yang terbatas, sulit untuk dipercaya. Sebab manusia cenderung tidak menerima dan tidak percaya kepada hal-hal yang lebih tinggi daripada pengalaman dan pengetahuannya. Jadi apa yang melampaui pengetahuan dan pengalamannya, orang seringkali bereaksi tidak percaya. Meskipun itu fakta dan kebenaran yang terus berjalan, tidak berhenti. Tidak berhenti sejak Rasul Paulus meninggal atau Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain yang mati. Tubuh mereka mati. Sebagian besar para murid Kristus mati dengan cara dianiaya. Tapi berita tentang kebangkitan masih terus diberitakan sampai hari ini. Dan gereja ditugaskan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran ini. Bagian selanjutnya saya mengajak kita untuk melihat, perhatikan kira-kira seperti ini perjalanan hidup manusia. Sejak dilahirkan, dia menjadi balita, remaja, kemudian dewasa, sampai kemudian menjadi tua. Dan mungkin sempat duduk di kursi roda sebelum terbaring sebagai orang yang digerogoti sakit penyakit. Dan akhir perjalanan hidup manusia ada di sebuah tempat yang bagi orang itu tempat yang terakhir. Kebenaran yang kedua, bahwa kepastian kematian dan kebangkitan bagi tubuh kita sama pastinya. Manusia hidup, lahir, menjadi tua, entahkah melalui sakit atau tidak, kemudian dia mati. Lahir, dewasa, kemudian mati. Karena ada juga yang mati tidak sampai tua kan. Untuk mati tidak harus tua, untuk mati tidak harus sakit. Untuk mati tidak harus memenuhi kriteria-kriteria yang orang katakan harus begini dan begitu. Tetapi yang jelas, manusia yang lahir dalam tubuh jasmani, satu hari pasti mati. Inilah perjalanan hidup manusia secara umum. Faktanya manusia ingin hidup lebih lama, mengupayakan segala upaya tindakan, entah itu menjaga kesehatan,
atau orang berdandan, memakai obat-obatan sehingga tindakan medis, operasi plastik, supaya bisa lebih muda lagi, supaya tidak menjadi tua. Menjadi tua adalah sebuah keniscayaan, sebuah hal yang pasti. Ilmu pengetahuan pun berusaha untuk melakukan hal ini. Saya mendengar ada orang mengupayakan ketika meninggal, jenazahnya dimasukkan dalam ruang pembeku. Sampai minus berapa puluh derajat. Dengan harapan, pengetahuan satu waktu menemukan cara untuk membangkitkan tubuh ini. Sehingga ada orang menginvestasikan uangnya. Supaya kalau dia mati, dia juga bisa dibekukan di dalam tempat tertentu. Dengan harapan satu hari tubuhnya akan bangkit. Tetapi Alkitab mengatakan dengan tegas bahwa manusia hidup satu kali dan kemudian mati dan kemudian dihakimi. Tidak boleh lupa ayat ini, kebenaran ini. Manusia hidup satu kali, kemudian mati dan dihakimi. Kalau orang mendapat kesempatan 70, 80, 90 tahun, maka itu satu kali hidup. Alkitab tidak memberikan gagasan adanya kehidupan yang kedua dan seterusnya. Manusia hidup satu kali, kemudian mati dan dihakimi. Jadi betapa pentingnya untuk kita menghargai kehidupan. Dan kalau kita melihat di sekitar kita, saya mengambil contoh, apa ini Bapak Ibu? Kupu-kupu yang bagus. Di Makassar ada sebuah tempat yang agak jauh dari kota, itu gua apa namanya begitu, daerah itu banyak sekali kupu-kupu, dibudidayakan, ada ribuan spesies kupu-kupu, beraneka warna, beraneka rupa, indah sekali. Tapi kalau kita melihat sebelum dia menjadi makhluk yang indah yang terbang ke sana kemari, maka ia dimulai dari sebuah proses, dari ulat, kemudian menjadi kepompong, kemudian berdiam diri, sampai waktu yang panjang sepertinya tidak ada kehidupan. Tetapi di dalam kepompong semua dipersiapkan. Satu hari ketika kepompong itu pecah, muncullah makhluk yang indah, yang bisa terbang. Bukan lagi kepompong, bukan lagi ulat, yang hanya bisa merayap dan merambat. Tetapi dia bisa terbang sejauh sayapnya membawanya. Metamorfosa ini menjadi sebuah kebenaran. Yang Rasul Paulus katakan, kepastian kebangkitan. Kalau kita melihat, kita bisa lihat alam sekitar kita. Penjelasan kepastian kebangkitan melalui fenomena alam. Perhatikan juga satu butir biji yang kecil yang ditanam, mati. Ada orang menemukan benih yang sudah sekian puluh tahun. Sepertinya tidak ada lagi kehidupan. Tapi waktu ditanam di tempat dengan perawatan yang intensif, benih yang sudah puluhan tahun yang ditemukan ini, ternyata di dalamnya masih ada kehidupan. Ketika dia ditanam, benih kecil yang seolah-olah mati ini tumbuh. Ada kuasa di dalam benih itu. Allah menaruh kuasa kehidupan di dalam benih yang kecil, di dalam ulat dan kepompong. Sehingga bertumbuh, bermetamorfosa. Entahkah kupu-kupu yang menunjukkan kebangkitan melalui proses metamorfosanya. Ataupun biji yang berubah menjadi pohon dan berbuah. Jika makhluk kecil, jika biji yang kecil itu mengalami kebangkitan, perubahan, apalagi manusia yang diciptakan menurut gambar Allah.
Ketika manusia mati secara jasmani, dia pasti mengalami kebangkitan dari tubuh yang fana. Amin. Percaya Bapak Ibu? Jadi segala hal yang berkaitan dengan tubuh jasmani ini bukanlah segala-galanya. Ada saat mungkin Anda seperti ulat atau seperti kepompong suasananya. Atau seperti benih atau biji yang sudah kering. Tetapi ketika ditanam, ketika tiba waktunya, di dalam biji, di dalam ulat, di dalam kepompong itu, muncul kehidupan yang baru. Haleluya. Kepastian kebangkitan melalui Yesus Kristus, ini suatu bukti yang paling penting. Sebab kalau kita cuma bicara tentang benih, orang berkata itu cuma benih. Kalau kita bicara tentang kupu-kupu dari kepompong dan ulat, orang berkata itu cuma makhluk kecil. Tetapi ketika Kristus mati dan bangkit, dia menjadi satu bukti yang terbesar. Kubur kosong menjadi bukti bahwa kematian tidak bisa membelenggunya selamanya. 1 Korintus 15 ayat 12-13 berkata, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Karena filsafat orang Yunani berkata, enggak usah mati, karena kematian berarti memenjarakan lagi. Tidak ada kebangkitan. Itu berita yang tidak masuk akal. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tidak pernah dibangkitkan. Tetapi yang benar adalah bahwa kebangkitan adalah hukum alam. Yesus dibangkitkan sesuai dengan hukum alam itu oleh kuasa Allah. Karena Yesus dibangkitkan, maka kita juga akan dibangkitkan. Ayat 20 dari 1 Korintus 15, mari kita baca ayat ini. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nanti kita melihatnya pada bagian berikutnya. Nah, ada dua jenis kebangkitan. Bangkit dan mendapatkan hidup yang mulia. Dan sepihak lagi, satu pihak atau pihak lain lagi adalah bangkit untuk mengalami kehinaan dan penghukuman kekal. Prinsip yang sama. Setelah satu pohon mengeluarkan buah yang pertama, maka dari satu pohon yang sama itu akan keluar lagi buah-buahan yang lain. Ada panen sesudah buah sulung, muncul buah-buah yang lain. Sampai memasuki masa panen raya. Sesungguhnya Alkitab berkata yang tadi ayat yang kita baca. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Kristus adalah yang pertama yang dibangkitkan, yang sulung. Yesus adalah buah pertama kebangkitan, maka kebangkitan akan terjadi kepada manusia, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Jadi kebangkitan berlaku bagi orang yang di dalam Kristus, yang mengasihi dan melakukan kehendaknya, atau juga orang yang di luar Kristus. Karena satu waktu mereka pun akan dibangkitkan. Yang menjadi perbedaan adalah yang satu orang, satu kelompok orang yang percaya dan mengasihi Tuhan dibangkitkan untuk mendapatkan kemuliaannya, tetapi orang yang lain dibangkitkan untuk menderita penghukuman selamanya. Yohanes pasal 5 ayat 28 sampai 29 berkata, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Bangkit untuk dihukum. Jika dalam hidup ini ada orang yang berbuat jahat dan hukum negara, hukum yang ada tidak bisa menjangkau dia, maka
hukum dari hakim yang adil akan tetap berlaku dalam hidupnya. Bahwa upah dosa adalah maut. Sebaliknya orang percaya akan dimuliakan. Dan orang yang tidak percaya akan menderita selamanya. Ini adalah pilihan yang harus kita tentukan. Dan setiap pilihan yang benar yang telah kita ambil harus kita pelihara dan jaga dengan cara hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Minggu depan, karena waktunya terbatas, saya akan melanjutkan pada bagian yang ketiga, kemuliaan tubuh yang dibangkitkan. Sedikit saja, sebab beberapa orang juga bisa mengajukan pertanyaan yang sama seperti orang-orang di zaman itu tentang kebangkitan. Kalau orang mati dalam usia tua, apakah nanti kalau dibangkitkan akan tetap jadi tua? Seumpama dia meninggal di umur 95 tahun. Penglihatannya sudah kurang, pendengarannya sudah kurang, fisiknya sudah lemah. Waktu dia dibangkitkan, apakah dia juga akan berumur 95 tahun? Kalau ada bayi yang meninggal dalam kandungan, kemudian dia dibangkitkan, apa dia dibangkitkan sebagai bayi? Bagaimana dengan orang-orang yang dikremasi? Protokol kesehatan tentang pemakaman orang-orang yang terpapar COVID-19 sangat mengenaskan. Dimakamkan begitu saja. Dalam beberapa kasus atau bahkan banyak kasus, sangat menyedihkan. Manusia yang bermartabat itu dimakamkan seperti membuang onggokan daging. Dengan ketakutan dan kecemasan, orang menguburkan tubuh yang telah mati karena paparan COVID-19. Beberapa orang lain lagi dibakar, dikremasi, sehingga tidak kelihatan lagi. Hanya sisa-sisa abunya. Orang yang tadinya gagah, cantik, dan sebagainya. Waktu mati, entahkah dikubur, entahkah dikremasi, habis begitu saja. Kalau mereka dibangkitkan seperti apa? Dari serpihan debukah? Bagaimana mereka yang dikubur? Setelah beberapa lama jasadnya hancur dimakan oleh makhluk-makhluk, binatang-binatang kecil di dalam tanah, cacing, ulat dan sebagainya. Dan kemudian kuburnya dijadikan ladang. Kemudian ditanami jagung dan kita makan jagung rebus, jagung bakar. Ya kan? Kalau durian atau duku komring manis, ingat kan ceritanya? Perhatikan duku komring manis. Kenapa? Karena di pekuburan-pekuburan itu orang menanam duku. Manis karena pupuknya luar biasa. Nah, bagaimana kelak kalau dibangkitkan? Jasadnya sudah hancur. Entahkah dimakan cacing dan jadi pupuk untuk duku, duren, atau mungkin lahan yang lain, kebun yang lain, atau yang dibakar, atau mungkin yang mengalami kecelakaan, ledakan pesawat. Tidak ada sisa. Bagaimana mereka bisa bangkit? Seperti apa? Kita akan belajar itu di minggu yang akan datang. Tapi pagi hari ini pastikan kebenaran ini, bahwa berita kebangkitan dari antara orang mati adalah berita yang mengubahkan manusia, mengubahkan saya dan saudara. Perkara-perkara jasmani cuma sementara. Penglihatan, pandangan ke depan ke bangsa yang kekal akan mendorong kita untuk terus berjalan melakukan kehendak Tuhan di sepanjang hidup kita. Sampai Tuhan membebaskan kita untuk bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Tetapi nanti kita lihat, Paulus tidak semata-mata bicara tentang sorga. Tapi dia banyak bicara tentang apa yang harus kita lakukan selama kita masih dalam tubuh jasmani ini. Mari kita berdoa. Bapa, demikian kami mensyukuri kebenaran kebangkitan yang telah memerdekakan kami
Kristus yang telah mati itu membebaskan kami dari perhambaan dosa, dari ketakutan terhadap kematian. Bahwa tubuh jasmani kami memang berasal dari debu dan tanah. Satu waktu akan kembali kepada debu dan tanah. Tetapi roh yang berasal dari Allah kembali kepada Allah Sang Pencipta. Terima kasih Bapa, karena kami dilahirkan kembali oleh benih yang tidak fana, oleh firman yang hidup, sehingga di dalam kami ada kehidupan Kristus. Di dalam kami ada kehidupan kekal yang sejak kami percaya kepada Kristus sampai hari ini, sampai seterusnya akan menjadi harta terbesar, harta terindah dan termulia yang kami akan rawat, yang kami akan pelihara. Bahkan kami akan memberitakan kebangkitan ini menjadi berita yang membebaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu dalam dosa. Tuhan, tolong kami semua yang ada di rumah kami masing-masing. Biarlah kebenaran kebangkitan ini sungguh-sungguh melegakan, memberikan kelepasan dan kemerdekaan sejati. Sehingga di tengah masalah yang kami hadapi hari-hari ini, pengharapan yang kekal di dalam Kristus, sukacita yang abadi, damai sejahtera karena pengampunan dan belas kasihan Kristus melalui korban di kayu salib, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kami. Allah yang Immanuel menyertai kami, memberikan kekuatan senantiasa, memampukan kami untuk bertugas, melakukan aktivitas kami setiap hari. Bahkan menjadikan kami berkat sebagai anak-anak Allah yang memberikan dampak yang baik bagi keluarga, bagi kawan, bagi lingkungan di mana kami berada. Terima kasih banyak Bapa, bagi mula kemuliaan kebesaran sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus yang setia, yang tidak pernah meninggalkan engkau, yang tidak pernah meninggalkan seorang pun di antara kita, menyertai kita, memampukan kita untuk menjalani kehidupan dalam kemenangan karena kebangkitan Kristus. Sampai kita semua dibawa masuk ke rumahnya yang kekal, di sorga yang mulia, selamanya bersama dengan Tuhan. Sebelum hari itu tiba, biarlah Roh Kudus menolong kita untuk terus melakukan yang baik, menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan, berguna bagi orang-orang di sekitar kita, menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.
Amin.